Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas materi yang pernah saya pelajari, yaitu materi pada saat koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, agendanya Bapak Ibu ya, pembukaan, kompetensi yang diharapkan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, topik diseminasi dan refleksi. Nah, di sini ada ini Bu ya, peraturan atau keyakinan kelas kita untuk hari ini. Nah, berhubung kita touring, jadi saya harap pada saat saya menjelaskan kita fokus, yang perlu dicatat. Kalau memang ada pendapat silakan angkat tangan. Menghargai waktunya kita 1 jam kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kita tenangkan dulu lah hati dan pikiran, berdamai sejenak untuk semua situasi dalam diri dan keadaan seluruhnya di ruangan belajar kita ini. Kompetensi yang diharapkan kontribusi untuk mencapai kompetensi sebagai berikut. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, pertanyaan ya. Apakah Bapak Ibu di sini setuju ya? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira yang setuju boleh angkat tangan, yang tidak setuju angkat tangan. Di sini pertanyaannya yang nomor 1 dulu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang menganggap setuju? Saya. Nah, siapa lagi yang menganggap setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti ada 1 orang ya, Pak Anam ya. Nanti kita bahas Pak Anam ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Baiklah. Setuju kali. Nah,
dunia berkualitas, restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol, terus ada segitiga restitusi. Nah nanti untuk hukuman itu nanti ada pembahasannya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu setuju dan tidak setuju? Sebenarnya bagusnya setuju atau tidak setuju nanti. Topik 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Coba ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nah, coba buat satu kelompok orang ya. Ada yang A dan B. Seandainya contoh gini, Ibu Temini yang A, seandainya Ibu Muslimah yang B. Sobeklah secari kertas kecil, coba ambil ini ya. Kita ini dulu, biar ini. Sobeklah, yang ini aja Bu, jangan yang itu Bu. Sobeklah secari kertas kecil. Ini diperlukan nggak kalau diperlukan? Kita coba sama-sama praktek. Nah, ini diperlukan tidak? Itu diperlukan itu. Ya ukur aja nanti. Ini dia. Dikumpulkan itu. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda yang tadi, benda. Sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti Ibu Temini tuliskan sesuatu yang menurut Ibu Temini yang berharga. Jangan sampai Ibu Musnya tahu. Ya benar Bu. Apa kira-kira? Apapun. Kira-kira yang berharga itu apa? Nah, letakkan di salah satu tangan Ibu. Genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Jadi kuat-kuat gitu ya. Nah, Ibu Muslimah akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Ibu Temini tadi memberikan benda tersebut. Ya, harus merayu. Apa mengancam, apa menghardik, merayu, pokoknya agar Ibu Temini itu memberikan apa yang ada di dalam tangan tadi. Ya, bagaimana usaha Ibu Temini mempertahankan, bagaimana usaha Ibu Muslimah merayu agar bisa dapat itu. Coba, ayo. Contoh ya. Itu minta nanti dikasih 2 kali lipat. Di sini bukan. Siapa yang siap merayu? Apa Pak Ujang? Jangan rayu. Rayu cewek beda kata dapat dia dengan rayu. Ya, maksudnya biar kena gitu loh, biar ini biar ini mempertahankan sananya apa dia mau mempertahankan atau tidak begitu. Coba Ibu Temini memegang sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Terus Ibu Muslimah ya merayu gimana caranya agar Ibu Temini mau memberikan. Apakah berhasil, apakah tidak? Coba kita lihat. Bu, yang Ibu genggam itu apa Bu? Secuil kertas ada tulisannya. Bisa Bu buat saya? Siapa tahu untuk motivasi saya. Untuk apa? Untuk motivasi Bu. Motivasi siapa tahu saya itu bisa mengimplementasikan terhadap kawan yang lainnya. Seandainya tidak boleh? Menangis Bu. Ya udah yang bisa Tahu gitu. tahu nggak Bu bagaimana caranya? Kira-kira biar saya bisa mendapatkan secuil kertas itu. Kalau bisa jangan sampai meneteskan air mata. Dengan cara yang lain mungkin. Kira-kira Bu gimana Bu? Maunya apa? Ya. Dibeli. Dibeli? Ya. Aduh Bu, butuh. Gimana Bapak? Ada nggak bantuan anak Ibu untuk mendapatkan Ada yang mau membantu agar bisa merayu Ibu Temini kira-kira akan diberikan atau tidak? Untuk apa kira-kira? Secara kertas yang berharga itu. berharga katanya Pak. Untuk apa aku nggak dikasihkan itu? Coba kasih kelar. Iya. Untuk apa itu? Ibu Ya, Tem Untuk apa itu itu simpan itu? Ini rahasia bagi saya. kertasnya sangat berharga ya Bu yang dipegangnya. Nah, ayo. Kalau tangannya simpan lah, tapi kertasnya tidak. Sudah ya. Berarti Ibu Temini tidak memberikan kertas yang dia genggam dengan tulisan berharga tadi, walaupun berbagai macam cara. Dengan bantuan lah, dengan apalah, oke. Udah ya. Nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Nah, berarti. Nah, jadi dibilang tadi kan
ya. Selanjutnya ilustrasi kontrol ya. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang biasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari yang kita praktekkan tadi berarti di sini yang memegang kontrol siapa? Butum. Nah, itu berarti kita sebagai guru, kita siapa yang bisa memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita punya keyakinan yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan malah orang lain. Berarti bukan. Jadi di sini kita tidak mudah dipengaruhi dari luar gitu. Apa yang kita genggam itu yang harus kita pertahankan. Itu kan ilustrasi yang tadi yang pernah kita praktekkan tadi. Nah ini stimulus respon. Siapa semua yang memilih kontrol? Tadi bukan ini ya. Kita yang guru-guru lain tadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah di sini kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita samakan persepsi, bukan berarti kita memaksa orang lain agar sama pemikirannya dengan kita gitu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita bahas lagi, ada lagi nih pembahasan. Kenapa di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Kita kan biasanya melihat sesuatu yang tidak baik itu adalah kesalahan, tapi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, seandainya saya memukul Pak Ujang, itu kan perilaku yang salah. Tapi saya punya tujuan, kenapa saya mukul Pak Ujang? Saya punya alasan sendiri. Mungkin saya membela diri sama dengan tadi Pak Ujang memaksa Pak Suyudi memaksa Ibu Tumi ini untuk memberikan kertasnya tadi. Saya ingin memaksa kan, katanya tadi agak memaksa, berarti memang ada tujuan tertentu di situ. Nah, kalau stimulus responnya orang lain bisa mengontrol kita, nah kalau di teori kontrolnya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau stimulus responnya saya bisa mengontrol, orang lain bisa mengontrol saya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di situ ada juga saya bisa mengontrol orang lain. Contoh, pemikiran ibu muslimah, dia merasa dia bisa mengontrol orang lain, sedangkan Ibu Tumini tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Berarti di sini saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata begitu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar nggak? Kalau kita biasanya gagal merayu seseorang, nah biasanya yang Pak Ujang ini sering merayu ceweknya kan, ayolah, ayo gini, akhirnya seadanya Pak Ujang kan Pak Heru kan TU kan, Pak Ujang merayu Pak Ali TU kan, Pak Ujang merayu Pak Ali ayo lah Pak Ali, yang itu nah ini kalian Pak Ali. Tapi apa itu teori kontrolnya itu? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi gagal. Nah, di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau seandainya pemaksaan tadi gagal karena bujukan tadi gagal, jadi mungkin Pak Ujang akan berkolaborasi dan menciptakan pilihan baru. Nah, contoh tadi kayak Ibu Tumini kan, dia nggak mau membukakan kertas lagi, kata Ibu ini ada pilihan apa Bu, biar Ibu bisa memberitahu saya kertas tadi. Bagaimana dengan uang, katanya kan? Ayo Bu, saya butuh. Nah, kan situ kan ada kolaborasi dan ada konsensus di situ yang terjadi. Seperti ada tawar menawar. Yang apa itu? Yang tadi memaksa karena rujukannya gagal tadi, yang satu tadi ada tawar menawar. Jadi bagaimana mereka bisa menyatukan persepsi. Nah, ada juga stimulus respon yang model
pilihan dari Dr. William. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang dialami oleh Ibu Tumini. Nah, jadi terus semua perilaku memiliki tujuan, walaupun perilaku buruk tadi dia masih tetap punya tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ada lagi realitas kebutuhannya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita untuk mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada lagi semua perilaku memiliki tujuan, seperti teori motivasi, Pak ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, kelihatan nggak? 5 posisi kontrol. Besarkan sedikit ya. Kelihatan? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Nah, berarti hukuman tadi itu di tingkat paling rendah posisi kontrol. Di sini paling tidak, setelah kita mempelajari modul ini, paling tidak kita ada di pemantau atau manajer, minimal pemantau. Nanti ada penjelasan Pak ya. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini nanti kembalinya si anak tadi untuk menghindari hukuman, bukan kesadaran. Kalau kita kasih terus hukuman, anak itu nanti dia baliknya ke motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Contoh, kalau kita masih PR dengan anak, tapi anak tidak mengerjakan, kita berikan dia hukuman. Anak itu mengerjakan PR bukan atas keinginan dan kesadarannya, tapi takut kena hukuman. Itu yang hukuman. Terus membuat rasa bersalah, teman pemantau itu untuk mendapat, itu masih masuk ke ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik dia seandainya kita memberikannya apa itu bukan hukuman Mbak ya, namanya itu konsekuensi, restitusi. Ada nanti kita pelajari. Dia memang anak itu seandainya kita beri PR, dia mengerti, kita berikan konsekuensi. Misalnya gini, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu tidak bisa melanjutkan pelajaran PR, tidak paham gitu kan. Jadi anak itu punya kesadaran sendiri. Anak mengerjakan PR bukan atas takut kena hukuman, tapi memang dari mereka sendiri sadar gitu Pak, bahwa mengerjakan PR itu adalah suatu tanggung jawab dia. Memang tugas yang diberikan untuk dia dan nanti dampaknya untuk dia itu sendiri, begitu Pak. Nah, terus lanjut lagi. Nah, nanti ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, di situ ada segitiga restitusi, di antara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti kita pelajari itu di ini slide berikutnya. Nah, kalau sudah masuk posisi manajer Pak ya, nanti di situ anak-anak timbulnya itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia itu bukan lagi takutnya ke hukuman, bukan lagi takutnya untuk mendapatkan imbalan kayak mengapresiasi tadi. Nah, dia palingnya untuk menghargai diri sendiri. Terus di sana muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti ada keyakinan kelas di situ yang bakalan kita buat bersama anak-anak. Lanjut lagi. Nah, apakah makna di sini?
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini terkadang mendengar kata disiplin itu seperti ada pemaksaan aturan-aturan yang memang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak disiplin akan dapat hukuman. Nah, sedangkan arti sesungguhnya disiplin itu belajar. Seandainya di situ memang ada suatu keyakinan kelas di mana kita harus memang melakukan itu dengan kesadaran diri sendiri. Belajar untuk menghargai waktu, belajar untuk menghargai diri sendiri dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Berarti setiap perilaku maupun baik atau buruk itu punya tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Ian Gossen. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dan setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, untuk topik 2 kita membahas teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, nanti kita tahu apa itu perbedaan antara hukuman, penghargaan, restitusi. Nanti ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, Pak ya. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang dilakukan, yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, kalau kita memberikan hukuman itu motivasinya eksternal. Anak itu masih takut gitu, masih takut. Bukan takut tidak bisa, tapi takut kalau tidak mengerjakan itu akan mendapatkan hukuman. Jadi motivasinya eksternal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu masih masuk ke motivasi eksternal. Kenapa? Apa yang dilakukan anak itu bukan berarti dari dirinya sendiri, tapi untuk mengharapkan imbalan. Jadi apa yang saya lakukan, itulah yang akan saya dapatkan apabila melakukannya, gitu. Nah, terus untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sudah termasuk di tujuan disiplin positif, Pak, Bapak Ibu. Jadi ketika itu sudah menjadi motivasi internal, anak itu seandainya tidak mengerjakan sesuatu itu, dia merasa dia tidak menghargai diri sendiri. Nah, di situ apabila dia sudah mencapai tujuan disiplin positif, dia akan berpikir saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi apa yang mereka lakukan manfaatnya untuk mereka dan untuk dirinya sendiri. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya di sekolah kita ini guru-guru yang saya lihat itu sudah menerapkan restitusi ini. Contoh, ada siswa yang tidak seandainya siswa itu berkelahi, pernah saya lihat ya cara Ibu Kemini menghadapi siswa kemarin, dia
bukan berarti dia langsung memberikan hukuman, enggak. Dia nanya dulu apa sebab dan akibat, kalau terjadi lagi bagaimana, kayak gitu kan. Jadi anak itu mencari masalah atau mencari solusinya untuk dirinya sendiri, untuk apa itu, dari dia bisa menyelesaikan masalahnya itu kita sudah menerapkan restitusi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi terkadang hanya kita saja yang kurang tahu, oh ini ternyata restitusi, oh ini hukuman, begitu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, topik 3, pembelajaran keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, budaya positif itu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, contoh ini Bapak Ibu, yang mana yang ini ya, ada pertanyaan ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa, dan mana yang merupakan kesepakatan kelas, kira-kira apa? Kira-kira keyakinan kelas yang mana, kesepakatan kelas yang mana? Apa yang hijau, apa yang putih? Yang hijau yang itu, yang putih yang itu. Coba misalkan dikit di sini. Misalkan ya. Kira-kira yang mana? Itu tadi aku yang kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Ada yang pendapat lain? Yang keyakinan kelas? Berarti yang kami guru Bu ya. Ayo, mana yang kesepakatan kelas? Gimana yang merupakan keyakinan kelas dari 2 yang kesepakatan itu? Kira-kira yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan waktu. Keyakinan kelas. Ayo. Ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan. Tidak, jadi kita cari mana yang keyakinan kelas. Dari kedua kesepakatan kelas tersebut, mana yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kan yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu keyakinan keyakinan kelas. kelas. Kalau yang kesepakatan kelas datang tepat waktu, bukan salam. Kesepakatan kelas datang tepat waktu. ya benar berarti ya. Benar ya. Yang keyakinan kelas itu adalah yang putih, di mana kami dan guru murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu keyakinan kelas. Karena untuk yang hijau itu masih ada peraturan Bapak Ibu, peraturan contoh. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, ya benar. Berarti sudah tahu Bapak Ibu ya, mana yang keyakinan kelas. Kegiatan bilangnya ini. Nah, ini. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kelihatan nggak yang benar sama sekali? Contoh ya, yang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kegiatan pendalaman bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan
mengembalikan guru ke tempatnya itu sudah termasuk penerapan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Karena apabila telat itu sama saja kita tidak menghargai orang yang memang datangnya tepat waktu gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan juga keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini contohnya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Kenapa? Dihukum dengan penghargaan. Contoh, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena apabila anak itu dia melakukan sesuatu tapi mengharapkan penghargaan, jadi motivasinya hanya di penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Contoh, satu anak ini pintar, setiap dia memberikan jawaban kita kasih penghargaan. Nah, bagaimana dengan anak yang kurang tadi? Yang kurang tanggap. Sebenarnya anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Hanya saja ada yang cepat mengerti, ada yang lambat mengerti. Itu konsepnya. Anak itu tidak ada yang bodoh, tetapi anak itu ada yang cepat tanggap, ada yang lambat tanggap. Makanya mengapa penghargaan itu merusak hubungan? Berarti kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah penghargaan dapat apa tadi meningkatkan motivasi belajar siswa tadi ya? Nah, berarti penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ternyata penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena anak tadi belajar hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan memang untuk kesadaran dirinya sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Contoh, kenapa penghargaan mematikan kreativitas? Terkadang anak yang diberikan penghargaan itu memang dia yang selalu menonjol, sehingga dia tidak akan memberikan kesempatan pada anak yang lain untuk melebihi dia. Karena motivasinya tadi, aku tuh pengen dapat penghargaan terus, jangan sampai orang lain. Nah, begitu mungkin itu balik lagi nanti dia akan merusak hubungan juga. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, benar. Karena pemberian penghargaan itu maksudnya ke motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Nah, ini ya. Contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini saya besarkan dulu dulu ya, biar tahu antara apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu jenisnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Nanti kita lihat jawabannya ya. Murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, kita tanggung dulu ya.
hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi kita lihat konteksnya Bapak Ibu. Karena dia pada saat pelajaran PJOK, kemungkinan besar teman yang tidak terlihat itu sudah melakukan lari 2 putaran. Jadi walaupun dia tidak ikut pada saat pembukaan pemanasan, tapi dia tetap melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Contoh, ada anak yang apa itu? Yang memang sengaja telat untuk pelajaran PJOK itu biar nggak disuruh lari. Nah, jadi tahu-tahu masuk pas pelajaran PJOK langsung ikut olahraga, main voli atau main yang lain begitu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kalau terlambat tetap melakukan lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, kecuali di pelajaran matematika itu maksudnya hukuman ya. Nah, jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi ini gini. Kalau hukuman dia terkadang tidak memberikan apa itu pembelajaran. Contoh gini, kalau hukuman paling disuruh bawa sapu. Nah, jadi walaupun tidak mengerjakan bawa sapu paling kan itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, contoh anak tidak melakukan tidak mengerjakan tugas, contoh PR aja Bu ya, contoh antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, seorang siswa tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia yaitu menulis kalimat deskripsi ya, seadanya kalimat deskripsi. Nah, berhubung dia tidak menulis kalimat deskripsi kan agak panjang Bapak ya. Jadi paling disuruh bawa sapu. Nah, nanti ada tugas berikutnya dia lebih memilih bawa sapu. Tapi kalau konsekuensi dia harus tetap melakukan tugas itu karena itu memang menjadi tanggung jawab dia sebagai murid. Itu bedanya konsekuensinya. Walaupun kau tidak mengerjakan PR, tapi kau harus tetap menyelesaikan. Nah, itu ini bedanya konsekuensi dan hukuman. Berarti hukuman itu kurang efektif untuk diberikan pada murid, lebih efektif ke konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena kan hukuman itu kan, contoh kita guru menghukum siswa. Nah, hukuman itu kan atas kehendak kita. Dan itu belum tentu setuju siswa, tapi karena terpaksa tadi daripada gimana ya sudahlah dihukum saja sudah gitu. Terima walaupun dengan kata hati menyakitkan gitu kan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contoh, walaupun dia tidak ikut pelajaran PJOK setelah 10 menit, tapi dia tetap melakukan yang harusnya dia lakukan. Itu konsekuensi. Berarti sesuatu yang harus saja harus terjadi. Tidak boleh dia nak diganti dengan yang lain-lain, tidak perlu. Terus hukuman itu membuat anak sakit hati, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Paling pada saat lari-lari cuma 10 menit itulah dia akhirnya ya sudah dikerjakan. Tapi kalau hukuman terkadang membekas di anak kan mungkin ada punya rasa dendam. Bapak itu menghukum aku gara-gara aku udah ini disuruh inilah aku rugi lah dan gitu Bapak Ibu. Terus anak membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena hukuman itu tadi apa itu katanya buat PR disuruh bikin ini. Mungkin anak mikir ada biaya yang dikeluarkan aja jadi benci. Terkadang anak itu kalau sering kita beri hukuman apa itu udah enak ya dengan Pak Ujang contohnya. Pak Ujang tuh ngasih hukuman terus males aku belajaran Pak Ujang. Ada anak itu yang kita beri hukuman gak gaul lagi sekolah pada saat pelajaran kita. Ada itu. Karena ya mereka mungkin sudah sakit hati tadi kan. Nah, kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena terpaksa tadi ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman tadi konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman tadi dampaknya kemarah
bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, identitas sukses, disiplin, identitas gagal, hukuman. Berarti di situ kalau hukuman tadi dia maksudnya identitas yang gagal. Tapi kalau disiplin, identitas sukses, di situ ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, contohnya ya, kita ambil yang paling atas saja ya Bapak ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi harus terjadi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan, merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman tadi dia dampaknya negatif. Tapi kalau konsekuensi dampaknya netral, kalau restitusi positif. Karena di restitusi itu anak itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus anak itu belajar bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi masalah yang mereka buat, kita carikan solusinya bersama-sama dan dia juga mencari solusinya juga. Jadi bukan berarti kamu tuh harus gini-gini. Jadi anak itu berpikir sendiri bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Itu kalau sudah restitusi. Topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada tadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita harapkan paling tidak kita ada di posisi pemantau, paling tidak, tapi yang sangat diharapkan itu manajer. Contoh, guru berbuat. Kalau menghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk hukuman. Terkadang kita tidak sadar ya sebagai guru ya, kadang nyindir kayak dia tuh ini kan. Ada guru yang suka menyindir di kelas. Nah, itu akhirnya menyakiti anak tersebut. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, contoh gini, ibu tuh kecewa dengan kamu. Jadi anak itu ada rasa, ini kecewa dengan aku, kan ada merasa bersalah. Itu membuat orang merasa bersalah. Terus kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, contoh kan kalimatnya kan. Ibu tuh stres dengan kamu, berarti anak tuh adalah rasa bersalah walaupun sedikit. Nah, kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, contoh kalimatnya ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu gak kasihan dengan ibu, kan ada kan? Tolonglah ini, ambil kan itu, kasihan pula dengan ibu itu tuh. Nah, jadi itu identitas berhasil sukses. Dia itu lihat teman dan pemantau. Nah, kalau dia pemantau, tanya contoh gini, kamu kan sudah tahu sekolah kita pakai sepatu warna hitam. Ibu lihat kamu pakai sepatu warna coklat, itu pantau. Kita lihat dulu ke anaknya itu, kita pantau. Terus tuh harus menyesuaikan diri. Bila diawasi itu kalau pemantau. Tapi kalau manajer, ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, kita ada peraturan di sekolah, contoh gitu kan, kayak menanyakan keyakinan tadi. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti anak itu kita suruh dia berpikir bagaimana cara dia mengembalikan seandainya suasana yang kacau menjadi normal kembali. Kita kondisikan begitu, kurang lebih. Terus hasilnya, kalau hasil penghukum tadi, anak tadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Tidak jarang itu anak yang sering dihukum, itu biasanya sering memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, mengelak begitu Pak. Terus membuat orang merasa bersalah, dia masih menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Tapi kalau teman ketergantungan, itu paling kayak gitu kan. Ya namanya dia merasa teman tadi, terkadang kita itu bingung, kita tuh posisi guru atau teman bagusnya dengan anak itu. Nah, terus pemantau, kalau pemantau sudah bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Contoh, kalau anak kebersihan, kalau kita awasi anak itu rajin, kalau tidak. Nah, tapi kalau bisa kita ambil posisi manajer, menguatkan pribadi, walau tidak disuruh, anak itu sudah tergerak sendiri, ada masalah dia, kita harapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya
ibu teman saya ternyata begitu. Ada kan kadang anak itu kalau kita sudah posisi teman, ya nggak semua untuk bercerita atau apa, tapi kalau sudah memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh bersama halaman yang harus saya tulis, berarti memang di situ kita tuh siswa itu merasa diperhatikan gitu. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Benar tadi kan, ada itu bagaimana saatnya dia membuat kacauan, bagaimana dia bisa menetralkan kembali keadaan atau suasana yang terjadi. Dampak pada murid. Kalau hukuman itu pasti mengulangi kesalahan. Contoh, tidak membuat tugas yang banyak, ya saya pernah di posisi saya yang melakukan hukuman. Kalau paling tidak jawab soal sebanyak itu disuruh buat sapu. Nah, jadi mending aku bawa sapu lah daripada ngerjakan tugas sebanyak itu. Itu ada yang muridnya kayak gitu. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Nah, kalau di posisi pemantau, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau sudah di posisi manajer, dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan, terus siapa yang mengatakan? Saya, harusnya ini ditutup dulu, biar tahu ini. Sudah terlihat. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya, kayak gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ kita membuat siapa yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kita menyatakan kayak gitu, jadi seandainya gini, pernyataan sebenarnya saya sebagai guru, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu penghukum Bapak Ibu. Terlihat dari kalimat-kalimat yang agak tinggi nadanya biasanya. Kalau ayolah lakukan demi ibu bapak itu yang mengatakan biasanya posisinya sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Tapi kalau sudah manajer, mereka sudah apa itu? Sudah memberikan pernyataan kepada siswa itu bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau di penghukum balik lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kan pernah kan? Kamu selalu paling terakhir, jadi kan? Itu sudah apa itu? Sudah penghukum itu Bapak Ibu, sudah kelihatan dari kalimatnya. Apa itu memberikan nada kesal? Kamu terakhir terus, nah itu kan kalau bahasa gitu kan. Nah terus selanjutnya, nah segitiga restitusi. Ini banyak ini, 7 slide lagi. Nah, segitiga restitusi di situ ada validasi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di situ kita tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini kalau kita terapkan di segitiga restitusi, kita tidak hanya menyalahkan satu pihak saja Bapak Ibu. Jadi memang kita cari tahu masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi, dan kenapa bisa terjadi begitu. Dan mencari solusinya. Contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kan kadang anak ini kan pernah merasa gagal karena berbuat salah, takut pak gitu kan. Tapi anak yang merasa gagal karena berbuat salah bisa kita menjadi positif terhadapnya. Contoh gini, seandainya anak berkelahi, kenapa kamu berkelahi? Dia itu mencontek PR saya, masa saya diam saja? Ya saya marah lah karena saya kesal. Berarti, nah kita respon lah ya. Mungkin kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama, tapi kamu tahu tidak, yang kamu lakukan itu juga tidak benar. Jadi, nah sama seperti kami kan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik saya untuk mencari tahu siapa yang benar yang salah. Jadi kita tidak menyalahkan anak dulu, karena benar tadi kata teori yang kita baca tadi bahwa segala sesuatu tindakan itu pasti ada alasannya. Itu. Nah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap
gurunya juga nah ingin menstabil itu yang menstabil kayak gini. Nah kita validasi kebutuhannya Bapak Ibu, membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan-kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Seandainya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berarti validasi kebutuhan itu kita tanyakan. Kenapa sih dia melakukan itu? Apa sih yang sebenarnya yang membuat dia bisa melakukan itu? Nah, contoh ini ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul karena dia mendorong tadi kan? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok lagi? Anak itu melakukannya, kita ini loh Pak, maksudnya ini validasi kebutuhan ini ada tidak cara lain selain memukul? Jangan sampai menggunakan kekerasan tapi ya bicara baik-baik begitu kan, maksudnya itu jangan sampai ada kekerasan, ada hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya begitu. Terus mengajarkan keyakinan. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita tanyakan lagi pada keyakinan kelasnya tadi, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa, kita tanyakan dengan anak itu. Jadi anak itu sadar sendiri bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang yang seperti apa merasa hebat, apa merasa menjadi apa begitu kan, apa merasa menjadi anak yang tidak baik karena sudah memukul tadi ya, begitu kira-kira gitu. Nah ini intervensi Bu ya, contoh-contohnya ya. Refleksi dan umpan balik hal apa yang merupakan kritika saya yang saya dapatkan. Nah seperti tadi, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah ini kira-kira Bapak Ibu, dari pemaparan tadi ada yang ingin ditanyakan atau apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan, atau akan menjadi ambung seperti apakah setelah mengikuti destinasi ini gitu. Refleksi. Ada pertanyaan Bu. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan motivasi siswa tadi. Ya. Seorang itu bagusnya apa kita kalau juga tadi ada hukuman, ada konsekuensi tadi. Karena kadang-kadang kita ini menghukum itu tujuannya juga mendidik. Iya. Termasuk konsekuensi tadi juga mendidik. Jadi mana yang terbaik di antara dua tadi? Kalau saya lihat di sini tadi konsekuensi. Cuma selama ini kita menerapkan hukuman. Iya. Terus yang bagusnya kita seperti apa nanti? Ya sebenarnya kalau teorinya Pak ya, kalau teorinya itu memang bagusnya konsekuensi Pak, karena kalau hukuman itu dia tidak akan memberikan efek jerah yang kita bahas tadi. Tapi terkadang di lingkungan kita kalau hanya konsekuensi ya, kalau hanya konsekuensi agak dianggap kita itu tidak tegas kalau tidak ada hukumannya. Tapi sebenarnya hukuman itu tidak baik dampaknya untuk anak. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan rasa benci, dendam. Itu tapi sebenarnya seorang guru itu memberikan hukuman itu untuk apa ya? Untuk anak itu disiplin pada dasarnya. Tapi tapi untuk mental anak zaman sekarang beda Pak. Anak itu paling gak suka dipaksa, tapi ingin apa ya? Ingin apa maunya itu dituruti. Jadi kadang bingung gitu kan. Makanya kita sebagai guru itu tidak harus memaksa, tapi menuntun. Nah, sama kayak yang kita bahas tadi di awal tadi, kenapa hukuman itu terkadang hukuman itu disangkut pautkan dengan disiplin ya. Kalau tidak disiplin dapat hukuman. Sedangkan disiplin itu kan prosesnya belajar menghargai waktu, menghargai diri sendiri, orang lain. Tapi terkadang itulah anak ini tadi dia nggak ngerti kalau kita terapkan namanya konsekuensi hukuman. Sebenarnya bagusnya itu di konsekuensi
kalau hukuman kan kalau kamu menumpahkan air di atas meja, kamu harus ganti dengan meja yang baru, mungkin kan? Tapi kalau konsekuensi, kalau kamu menumpahkan air di atas meja, kamu harus bersihkan. Bagaimana caranya meja itu bersih kembali, gitu Pak. Tapi kalau hukuman, contoh kalau kamu menumpahkan air di atas meja, kamu harus bawa sapu. Nah itu kan menyakiti anak sebenarnya. Padahal terkadang hukuman yang kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu makanya hukuman itu dianggap agak tidak adil, gitu. Contoh hukuman itu tidak memberikan efek jerah. Daripada aku buat makalah harga 60.000, mending aku bawa sapu lah yang harga 15.000. Nah itu contoh hukuman. Jadi anak itu mana ya, hukuman itu dampaknya itu tidak baik sebenarnya Pak. Tapi anak itu kalau tidak dihukum, ya memang ada anak itu yang tidak ngerti, yang tidak jerah. Terkadang anak itu harus tersakiti dulu baru sadar. Tapi di sini konsepnya jangan sampai kita menyakiti anak, tapi membuat anak itu sadar dengan apa yang mereka lakukan, gitu Pak. Kadang kalau kita bawakan, kalian lihat itu melakukan ke konsekuensinya ini, mereka melihat hukum malah. Ya memang, nah kenapa? Itulah dampak dari hukuman tadi. Kamu apa yang nak dihukum atau kamu konsekuensi ini? Ya sudah Pak, dihukum saja. Karena hukum itu jangkanya jangka pendek Pak. Dia tidak mikirkan kesadaran, nggak ada sadarnya gitu. Ya sudah kalau dihukum, oh ini sudah selesai, juga lancar. Tapi kalau konsekuensi itu memang ada usaha, ada upaya mereka berbuat yang lebih baik lagi, dan di konsekuensi itu guru itu tetap mengawasi. Tapi kalau hukuman ya sudah, kalau kamu sudah bawa sapu ya sudah bawa sapu, selesai. Yang penting gugur. Tapi ada kayak saya pernah ngalamin sendiri belajar itu, misalkan kita kasih PR, kan PR kerja rumah. Iya. Nah, sekali itu tidak saya kasih hukuman. Nah, terus kenapa ini nggak ada buku LKS Bu, ini Bu, sudah saya kasih solusi. Terus keduanya, pertemuan selanjutnya ada PR lagi misalkan, orang itu lagi tetap kemana begitu, saya kasih solusi juga dengan konsekuensi biar dia merasa bersalah. Terus ketiga, keempat, nah jadi kalau seperti itu kadang kita sebagai guru tindakannya berarti nggak masuk di konsekuensi ini kan. Jadi kita harus pakai apa gitu kan, sedangkan Upaya kita. sedangkan kita sedangkan dari sekian anak itu hampir rata-rata anak itu menyepelekan hal seperti itu dalam arti seperti menyepelekan kan. Nah ya. Nah itu kan serba salah tadi. Ya terkadang kita sebagai guru ini bingung Bu ya. Anak itu sekali, dua kali kita peringati masih kayak gitu. Iya. 2 kali masih seperti itu. Nah, terkadang kita sebenarnya itu sudah dikonsekuensi Bu. Iya. Sebenarnya itu sudah dikonsekuensi, bukan dihukuman. Karena apa? Sebelumnya kita sudah apa itu? Iya, mencarikan solusi. Jadi kalau memang tidak kamu kerjakan, ya sudah konsekuensinya ini. Iya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu dia kita menghardik ya, Iya. menunjuk-nunjuk, Iya. terus tuh menyakiti murid. Tapi kalau itu kan kita kan tidak menyakiti Bu. Ada kesepakatan di antara siswa dan murid. Nah itulah terkadang dulu gimana gitu kan, untuk apa kita efek sampai nanti ke nilai atau jadi biarkan saja jatuhnya kan seperti itu. nah kalau nilai konsekuensi dia jatuhnya Bu. Iya. Konsekuensi kalau kamu tidak dapat punya nilai. Sudah, tapi masih tetap. Berarti kan untuk mengubah pribadi anak itu kita kan berat posisinya di situ. Nah berarti di situ Bu, memang kita harus ada kerjasama antara guru mata kita sebagai guru mata pelajaran ya. Kita sebagai guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Sepertinya memang anak itu yang bermasalah. Mungkin itulah tadi kita tidak bisa menilai anak itu karakter itu dari luar. Mungkin dia memang ada masalah internal atau masalah dari keluarganya, kita nggak ngerti Bu. Sama kan anak-anak SMP ini kan dia kan jiwanya memang jiwa yang aku yang cantik, aku yang ini, berat. Kadang mereka punya masalah lain, jadi terbawa ke sekolah. Itulah perlunya kita memahami karakter anak. Kita cari celah bagaimana caranya mereka mau bercerita apa yang masalah mereka terjadi, kenapa kamu bisa melakukan hal itu. Contoh tidak mengerjakan tugas, contoh tidak mengingat tugas. Kita kan sebenarnya kita pahami saja segala suatu tindakan itu pasti ada alasannya. Contoh dia tidak mengerjakan tugas, ternyata dia
yang ada di luar lingkungan sekolah. Setahu kita dulu anak itu datang ke sekolah sudah mengerjakan PR begitu. Pengennya Sudah seperti tahu kan itu. apa sehat tidak otaknya istilahnya. Mungkin dari faktor apa itu ya keluarga semua kejauhan banyak lah faktornya. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira penghukum membuat orang merasa bersalah teman pemanfaat manajer. Dijadikan satu antara hukuman dan konsekuensi. Seharusnya. Hukuman konsekuensi itu tidak bisa dengan satu Pak, karena apa? Ya, Ya gini maksudnya, selain paman itu ada ngerjain PR nggak ngerjain nih, dihukum bawa satu atau apa, tapi hari itu juga harus selesai PR-nya. Tapi konsekuensinya itu yang harus dikerjakan, hukumannya kamu masih harus bawa. konsekuensinya jalan, hukumannya Ya, jalan. ya. Kita lihat dampaknya Pak, kalau hukuman itu menyakiti anak. Oh Pak, aku lah disuruh bawa sapu, lah disuruh ngerjakan tugas kayak ini. Nah. Nanti anak menghindari Pak, takut tidak akan di sekolah dia. Nah, itulah konsekuensinya kamu, ya itu konsekuensi karena kamu. Nah itu kerjakan tadi. kalau bisa jangan menghukum, konsekuensi. Ditambah, Ah. ditambah, diulang. Atau Apa kita kekurangan dia, pantau anak itu. dipantau, diajak, dirangkul. Kaget apa kekurangan apa yang akibat dari perbuatannya tadi kita arahkan, dirangkul tadi, dibina. Setelah itu anak yang tidak misalnya dari kesalahan dia tidak mengerjakan PR, silakan kamu tambahkan kerjakan di depan kami sini, selesaikan secara langsung. Iya, saya setuju. Nah, iya. Bentuknya. Nah contoh, kalau anak masih kenal, saya pernah menghadapi anak itu kelas 9, sekarang sudah SMA. Nggak tahu kemarin itu saya wali kelasnya. Edi siapa itu? Agis ya, saya sebut aja namanya Agis ya. Agis ya, Bu Kijai. Nah anak itu saya tegur pertama melawan, 2 kali melawan, 3 kali melawan. Kita mau memberikan hukuman itu sebenarnya percuma, anak itu dikasih hukuman pun juga tidak bakalan mau dihukum, tidak bakalan menaati apa yang kita hukum. Nah di situ saya panggil orang tuanya, izin dulu dengan wali kelasnya, ya sudah kata wali kelas. Dan dengan wakil siswa kemarin kan tanda tangannya minta surat ini ke wakil siswa. Orang tuanya hadir, anaknya ada, didatangkan orang tuanya dengan anaknya. Ibu, anak ibu seperti ini. Ibunya tidak percaya, anaknya mengelak. Jadi saya panggil juga kawannya untuk memberikan bukti. Kemarin ketahuan bawa HP, tapi tidak mengaku. Bawa HP-nya sering, kalau bawa HP-nya nggak masalah saya Pak. Kalau disimpan itu bermain game dan meracuni kawan-kawan yang lain, mabar. Karena posisinya isinya kan semua kan. Nah jadi ibunya tidak terima, saya jelaskan. Akhirnya ibunya menangis dengan anaknya tadi. Nah anaknya tadi mungkin merasa bersalah ya. Katanya kamu nih, ibu tuh nggak menyangka kamu seperti ini. Nah ini Bu, anak ibu seperti ini. Bagaimana menurut ibu? Jadi si ibu tadi menyerahkan kepada saya. Ya sudah Bu, kalau seperti itu memang anak saya yang salah. Memang dia membawa HP bukan untuk kepentingan sekolah, untuk main game katanya kan. Silakan mau ibu marah, mau ibu apakan terserah ibu. Pokoknya saya serahkan anak saya seutuhnya, yang penting anak saya dididik dengan baik kayak gitu kan. Ya sudah saya tanya dengan akhirnya ada kesepakatan lah kayak berdua kesepakatan. Jadi saya bilang nih ini Agis, orang tuamu sudah menyerahkan dirimu kepada ibu. Seandainya terjadi sesuatu yang memang suatu hal yang tidak kamu inginkan dan itu memang bakalan membuat Agis tidak merasa nyaman karena perbuatannya sendiri, jangan salahkan kami lagi. Jadi akhirnya si Agis itu mungkin dia merasa takut pertama ya, karena merasa takut dan merasa bersalah juga melihat ibunya menangis tadi. Nah di situ tetap kata kamu tidak kesian dengan ibumu kan. Nah di situ sudah kita melakukan posisi kontrol di teman, kamu tidak kesian dengan ibumu gitu kan. Kasihan Bu, nah ibumu sampai nangis-nangis kayak gini, anaknya tadi keluar. Nah kita di posisi pemantau kita lihat tingkah laku anaknya nanti itu sebenarnya sudah masuk ke manajer. Kita tanyakan kalau kamu mau berubah silakan, nggak boleh lagi bawa HP. Jika pun bawa HP silakan diikuti dengan Pak Udi kayak gitu. Kesepakatan yang kedua akhirnya si anak itu nurut dia karena nggak tega dengan mamanya tadi ya. Anak itu nurut, alhamdulillah akhirnya yang memang sesuai dengan kesepakatan kami. Kalau memang tidak mau mengikuti apa yang kita sepakati, keyakinan yang kita buat, ya sudah kami sekolah paling mengembalikan Agis ke orang tua karena dianggap Agis tidak mau tidak mau menghargai, tidak mau menghargai apa yang kita putuskan, tidak mau menghargai orang lain
sisi baiknya di situ, sama lah. Orang baik bisa jahat, apalagi orang jahat pasti ada sisi baiknya begitu ya Pak. Ada lagi? Pak Ujang? Atau mau menambahkan tak masalah, tambahkan tak masalah. Tambahkan ya Pak Ujang ya. Bukan menambahkan, hanya sedikit dari pemaparan Ibu Sita tadi ya mengenai hukuman dan juga konsekuensi. Terkadang dilemanya Bu ya di sekolah, terutama di sekolah kita ini, terkadang diceritakan oleh guru yang lain juga, kami ini biasanya menerapkan yang namanya konsekuensi, meskipun itu tidak secara langsung diutarakan kepada siswa. Karena kami menghindari yang namanya hukuman itu tadi. Karena terkadang hukuman itu banyak berpikir negatif secara fisik tadi. Namun kenyataannya terkadang kami memberikan konsekuensi itu sekali dua kali, mungkin Ibu Muslimah juga paham, tidak memberikan efek jera terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Sehingga jalan solusi terakhir itu memberikan hukuman dan memanggil orang tuanya tadi. Nah, kita ini kan berpikir gimana caranya hukuman itu kita tinggalkan, tapi dapat membentuk karakter siswa sadar akan konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi gimana upayanya, terutama kan Ibu Sita mungkin sudah pengalaman lah, sudah mendapat pelatihan. Nah, bagaimana supaya kami guru di sekolah ini bisa menerapkan konsekuensi tadi dengan menghindari hukuman, tapi membuat anak itu tersadar, oh ini kesalahan saya selaku siswa, jadi saya besoknya tidak mau ulangi lagi dengan konsekuensi yang sudah diberikan oleh gurunya itu tadi. Sama yang kedua, tadi kan dijelaskan bahwa penghargaan itu tidak efektif untuk memotivasi siswa. Bukan penghargaan. Apa? Apa itu namanya? Hukuman. Bukan ini apa itu? Penghargaan, Iya, memberikan. Dia memberikan penghargaan itu kan tidak efektif kan. Nah, bagaimana kalau bukan bentuk penghargaan seperti reward, misalnya si A bisa pada saat proses pembelajaran kan biasanya guru sering ada feedback tanya jawab. Nah, si anak itu tadi karena bisa menjawab, kita berikan seperti reward. Apa nih nak? Kamu kan bisa jawab, Pak kasih permen. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa memberikan hal yang positif tidak kepada si anak itu maupun kepada temannya. Jadi kita secara spontanitas memberikan penghargaan tadi, reward tadi, bukan penghargaan seperti piagam atau itu tidak, tapi spontanitas, entah permen, entah ada, iya seperti itu. Nah, bagaimana itu Bu Sita? Iya. Terima kasih. Saya bahas yang penghargaan ya. Maksudnya gini, Pak Ujang yang penghargaan itu. Kenapa? Penghargaan itu bisa kita katakan diukur oleh penghargaan kayak gini Pak Ujang. Terkadang kita kan pernah kan masuk di suatu kelas, itu memang ada satu siswa yang menunjuk terus kan. Nah, terkadang sebenarnya kita tuh perlu memberikan penghargaan atau apresiasi lah namanya kan. Tapi terkadang kalau sudah terlalu sering, takutnya gini, timbul rasa kecemburuan. Penghargaan itu sebenarnya bukan berarti harus memberikan, kalau piagam kan itu kan di momen-momen tertentu ya. Wajar lah saya rasakan kalau yang untuk piagam atau apa. Tapi kayak ujian berlebihan terus siapa yang bisa, contoh ada juga guru yang kayak gini, sebenarnya tujuannya bagus, tapi ada suatu guru, biasanya tiap sekolah ada guru yang bisa jawab bapak kasih uang 5.000. Nah, itu yang terkadang memunculkan bahwa penghargaan itu penghargaan menghukum. Karena apa? Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Contoh, ini bapak kasih uang 5.000, yang bisa jawab silakan jawab. Anak itu motivasinya menjawab itu bukan karena mereka ingin menjawab, tapi mengharapkan uang itu. Itu yang dimaksud penghargaan itu tidak efektif. Terus tanya lagi, oke, seandainya saya tanya, ya sudah ini kamu dapat uang 5.000, contoh ayo siapa lagi? Ini ada lagi uang, seandainya 5.000 ya seandainya. Yang bisa jawab lagi, ternyata anak-anak itu lah, ya karena memang anak itu cerdas ya. Nah, akhirnya nanti di situ penghargaan itu satu menurunkan kualitas, alah paling yang benar yang gitu-gitu lah. Jadi yang lain itu lesu Pak Ujang. Lesu enggak galak jawab lagi, alah yang paling yang gitu-gitu lah, ngakui nah ini. Paling yang di luar muncul ini tuh, nah itu takutnya Pak Ujang penghargaan itu. Tapi kan bisa
dikembalikan ke penguasaan kelas itu kan Ya memang. penguasaan kelas kan Berarti kalau jangan itu jangan termasuk satu ini. anak, kita fokuskan ke seluruh anak, kita yang menunjuk Bu, bukannya siapa, bukan begitu, kita yang menunjuk anak itu kan menguasai kelas kan, misalnya coba saya Khairul Anam, kamu begini gitu kan, itu kan untuk penghargaan untuk supaya istilahnya jatuh ke penguasaan kelas. Nanti setelah Khairul Anam mendapatkan, kita kan memberikan motivasinya dengan penilaian yang lebih, misalnya walaupun ini tidak, kita kan punya catatan tersendiri, apalagi kita kan ikut mereka Bu ya. Kita langsung berikan satu penilaian, misalnya dengan ada yang begitu, oh ya berarti kami berikan nilai kamu sekian, kami akan memberikan penilaian, langsung kan ada kan penilaian, bukan ruwet yang berbentuk apa Iya hadiah hadiah. hadiah tadi, tapi langsung lari ke penilaian kan? Apresiasi terus. Ah. Ini terkadang kan kalau ini kan ada di TK ya bintang kan. Nanti gini, kalau anak yang sudah sering dapat bintang takutnya gini Pak, tuh bintang aku banyak. Jadi kan yang lain kan jadi minder, ada rasa iri, cemburu, merusak hubungan lah kira-kira kan. Kamu dapat bintang aku cuma situ berani. Nanti timbulnya di sana Pak. Tapi kalau mengapresiasi sebenarnya penghargaan itu bukan berarti harus dengan yang pintar-pintar kadang. Nah kalau kita selalu kasihkan penghargaan, ya seandainya contoh gini, ada anak yang jawabannya salah, tapi kita kasihkan penghargaan, mungkin kan? Contoh kita apresiasi, ya sudah jawabannya sudah baik, terima kasih, itu termasuk apresiasi. Nah jadi ya di situ walaupun anak tadi bukan berarti kurang tahu dengan apa yang kita jelaskan, tapi di dalam diri itu punya kebanggaan dari dirinya sendiri. Oh aku nih cuma kurang berani berpendapat baik. Nah jadi dari dirinya sendiri muncul intrinsik bukan ekstrinsik motivasinya begitu Moja. Nah terus yang tadi yang masalah anak hukumannya tadi ya menimbulkan rasa kepercayaan diri dia. Bukan hukuman. Tapi bukan hukuman. Jadi kita itu guru menghindarkan adanya hukuman dengan memberikan konsekuensi. Tapi jangan sampai ibaratnya tadi tidak timbul kesadaran dari diri dia. Nah, supaya kita itu bisa menimbulkan rasa kesadaran terhadap konsekuensi itu tadi, bagaimana? Kan selama ini kan anak takut karena dihukum. Anak takut karena dihukum. Nah kita cukup memberikan konsekuensi omongan misalnya, kamu kalau nggak buat PR kayak gini. Nah jadi dia timbul kesadaran. Nah itu upayanya bagaimana? Baik itu terutama guru ya, karena kan guru kan yang berkecimpung dalam kelas, dia yang memegang kendali kelas itu tadi. Ya, emang terkadang kita kalau cuma ngasihkan konsekuensi mau menyuruh anak sadar itu susah Pak ya. Nah. Susah sangat. Karena kesadaran itu ada di pribadi anak sendiri. Nah makanya di sini kita sesama guru kita perlu bekerja sama, saling dukung. Terkadang anak itu gini Pak, kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak guru A, memberikan konsekuensi sedangkan guru B tidak dengan apa yang dilakukannya. Jadi anak itu di guru A dia sudah sadar, balik lagi ke guru B bengal lagi. Jadi itu maksudnya gini, kita sesama guru saling menguatkan, kita saling berkolaborasi. Bagaimana cara kita untuk membentuk karakter anak itu konsisten gitu Pak. Karena untuk konsisten itu susah Pak ya, karena terkadang gini, dengan contoh yang masuk pagi, dengan bapak itu tadi tidak masuk ke ini apa itu baju, dengan ibu ini tidak masuk ke ngaku yang ibu ini beda nih. Nah berarti kan di situ memang kayak ada perasaan gitu Pak. Ada enaknya dengan ibu ini banyak apa itu jatuhnya nanti di situ kayak banyak aturan Pak. Makanya kita sama guru harus bekerja sama dan juga harus konsisten dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus berpakaian seadanya, tidak ada saling menghargai lah ya. Kalau satunya berpakaian rapi, satunya harus berpakaian rapi. Dengan guru gitu juga, kalau seandainya dengan Pak Suyudi bajunya masuk ke dalam, ya dengan Pak Ujang ke dalam dulu bajunya. Jadi tidak ada kok ini beda, gurunya ini beda. Kadang anak-anak seperti itu Pak, makanya kita tuh agak susah kalau nak menyadarkan anak itu kalau cuma kita sendiri. Buat kesepakatan dulu kalau seperti itu. Iya. Kesepakatan dulu. Iya memang sebelumnya kita memang ada keyakinan, makanya gitu. kita buat keyakinan kelas. Nah kalau tidak dilakukan ya ada konsekuensinya gitu Pak. Saya rasa kalau kan keyakinan kelas kan itu kan interaksinya antara guru dan siswa kan kayak wali kelas dengan siswa kan. Biasanya kan kalau saya jadi wali kelas dulu gini, memang kami buat peraturan list memang, bukan peraturan aja, keyakinan kelas yang memang kami rumuskan bersama. Nah, jadi kalau sudah dibaca semua, soalnya satu ini. Bagaimana
setuju? Ya setuju Bu. Nah jadi kalau ada yang melanggar nanti ada konsekuensinya. Seperti itu biasanya Pak. Kan karena kan itu dibuat bersama-sama. Jadi mereka karena mereka merasa membuat keyakinan itu, kalau mereka sendiri yang melanggarnya berarti kan itu memang kesadaran mereka belum terbentuk, belum ada rasa tanggung jawab. Tapi ya masalah Pak, seandainya contoh kita membuat jadwal untuk kita sendiri tapi kita sendiri yang tidak patuh, itu kan sebenarnya kan salahnya di diri kita, bukan di orang lain. Nah disitulah makanya kita perlu buat keyakinan kelas, paling tidak di kelas kita dulu begitu. Kalau sudah sepakatan dulu antara siswa Ya. dengan seperti ini kita sepakat Iya, dulu. iya benar. Setelah sepakat nanti kita timbul konsekuensi tadi. Nah iya benar. Kalau begitu. mereka nggak sepakat ini, berarti konsekuensinya ini. Kamu tahu kan konsekuensinya apabila kamu tidak bertanggung jawab? Nah begitu, berarti anak itu memang iya Bu tahu. Nah jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah jadi anak itu berpikir sendiri. Saya rasa kalau memang kesepakatan itu sudah dilakukan memang bersama-sama, insya Allah anak itu sesuai dengan kesadarannya itu untuk melakukan itu, begitu Bapak Ibu. Itulah tadi, tapi tetap kita harus bekerja sama antara guru, sesama guru dan siswa. Pokoknya nanti apa itu semuanya berketerkaitan. Jadi memang terciptalah nanti kan dari kesepakatan nanti terjadi budaya saling menghargai, bertanggung jawab, gitu Bapak Ibu. Bagaimana? Terus tadi yang saya tanyakan, Apa? tadi kan berkaitan dengan ada reward atau penghargaan. Berarti kalau ada kesenjangan antara siswa yang pintar dengan yang bodoh dengan yang segala macam tadi, berarti kalau kita terapkan tidak usah pakai ranking gimana? Nah sekarang Karena kan ranking itu juga Ya. kita bisa seperti itu nanti. Nah, Oh ranking ini saya tuh ranking ke 25 ya, nanti yang mungkin ranking 1-2 yang ranking ke sana itu Ya, ya, timbul benar. ada kecemburuan tadi. ya benar, terkadang gini Pak ya, dulu kan memang ada sistem ranking kan. Nah terkadang kadang selisih nilainya cuma 0, berapa. Padahal nilainya sama ya 7, cuma dia beda koma-koma. Ada yang ranking 8, ada yang ranking 15. Nah makanya sekarang di kurikulum 13 itu rankingnya tidak dicantumkan. Tidak boleh disebut. Itu Tapi nanti ada wali Ya orang tua terkadang ini, wali siswa itu ini ranking berapa biasanya ya ada. saya itu tuh kurang efektif Pak, kurang efektif. Takutnya gini loh Pak, tapi sebenarnya itu tuh bagus juga untuk mengukur sebenarnya kan. Tapi di sisi lain tadi ada sesuatu tadi yang ada kecemburuan tadi pasti. Nah ya itulah. Tapi kan sekarang enak kita kan kurikulum 13 itu nggak ada sistem ranking lagi. Tapi kalau untuk ya bisa dikatakan ada momennya gitu Pak. Berarti nanti umpamanya kita terima rapot tuh, nah jadi itu sudah kita tulis ranking. Gimana kalau ya itu kalau tidak kita sampaikan yang merasa juara juga ini kan tidak percaya diri. Tapi kalau kita sampaikan efeknya tuh yang lain tadi. Nah contoh gini Pak ya, kenapa penulisan ranking itu sekarang di kurikulum 13 tidak ini ya. Nah terkadang anak yang bersaing itu biasanya bersaing itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah itu motivasinya di ekstrinsik, bukan berarti mereka ingin mendapatkan memang ilmu yang didapat, memang mereka ngejarnya cuma di ranking 1, 2, 3. Nah kasihannya gini Pak, saya pernah posisi tidak dapat ranking Pak ya, agak lesu loh Pak sama Bapak. Palingnya gitu. Nah itulah sebenarnya yang pemberian ranking itu kayak sebenarnya anak itu tidak ada yang bodoh, cuman ada yang tahunya lebih awal, ada yang lambat gitu. Seperti yang dikatakan di awal tadi kan mereka punya Tapi apa satu itu? sisi Bu, kalau kita bantukan di sana ada prestasi, ada melalui ini prestasi itu dibuktikan dengan piagam atau sertifikat di sana. Kita SMA gitu. Ya kan kalau untuk prestasi kan Bu memang ada momen-momennya, ya terus kan. Nah jadi ya terkadang itu kalau untuk sekali 2 kali bisa lah memunculkan motivasi. Terkadang anak yang keseringan dapat penghargaan itu dia tuh memang ngejarnya kayak gitu, ngejarnya juara dia nggak tahu. Jadi- Bisa terkadang terus terang hubungan saya kita yang biasanya juara 1 terus tahu-tahu dia di juara 3 itu bakalan down dia. Nah jadi Bu Merasa Sita, tidak terima. untuk penerapan misalnya kan sekarang ini kebanyakan sekolah kan pastilah kalau di akhir semester itu ada penerapan namanya juara 1, 2, dan 3. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan berarti sekolah tersebut tidak efektif untuk memberikan reward seperti itu, Tidak penghargaan Pak, itu. tidak Pak, kalau untuk, Bagaimana? tidak kalau untuk penerapan juara kayaknya tidak semua sekolah ya Pak. Memang Ya kalau- misalnya kan ada contohnya
sekolah A misalnya dia menerapkan ketika pembagian rapot diumumkan juara 1, 2, dan 3 kelas ini dan juara umum. Nah, artinya apa itu? Tidak efektif sekolah tersebut? Atau gimana? Tidak. Kalau untuk yang juara 1, 2, 3 itu memangnya pada saat KTSP 2013 ya. Iya. Kalau untuk kurikulum merdeka nggak lagi kayak gitu Pak Ujang. Ya itu kan tidak dituliskan ketika dia rapor. Tapi Nah, yang itu tergantung Tapi kebijakan kan sekolah. diumumkan. Itu kebijakan sekolah. Salah, ketemu. Makanya tadi bagusnya apa kita Iya. sampaikan apa langsung kita itu enggak ya? Nah, ya itu yang ditanyakan. Kan kalau diumumkan otomatis orang kan tahu. Nah, sedangkan terkadang anak ini nih ya kita tidak mungkiri juga. Terkadang ada anak itu juara tadi memang juara dengan benar dan di bawahnya memotivasi temannya yang lain. Nah, jadi yang bagusnya bagaimana? Ya bukan sekolah saja, perguruan tinggi pun Nah, seperti seperti itu. itu. Nah kalau semuanya itu salah ya, terus gimana? Bagaimana? Iya. Tapi memang sebenarnya Bu, kita itu juga agak sedikit pusing dengan kebijakan pemerintah. Saya ikut beberapa kali itu ke pelatihan di Pagarawan, di apa bahkan kurikulum 2013, dan juri terus di mana tidak boleh sebenarnya itu pemberian hadiah berdasarkan urutan rankingan dan itu diumumkan. Tapi tidak tahu kenapa sampai detik ini kok masih ada. Tidak ada Nah, solusinya. makanya. Nah, Karena jadi kita sudah harus terjadi di bukan. sekolah. Bukan. Tinggal kita yang menjalankan Ya gini kan, saja. sebenarnya gini kan, teorinya itu memang tidak bagus. Karena apa? Karena penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Dia ke motivasi, ya, motivasi ekstrinsik. Tapi karena biasanya sudah membudidaya, juara 1, 2, 3 itu harus kita sebutkan dari berabad-abad yang lalu, bisa kita katakan dari zaman merdeka, baru merdeka dulu disebutkan, yang mungkin pada awalnya untuk memotivasi, tapi terkadang mental anak sekarang berubah. Kenapa? Ya mungkin kita masih ikut ke budaya-budaya yang lain begitu, masih ikut. Sebenarnya itu dibilang baik ada baiknya, tidak baik juga saya tidak mengatakan tidak baik. Tapi alangkah baiknya memang begitu. Untuk kurikulum mereka itu memang tidak disebutkan, tapi di kurikulum sebelumnya memang disebutkan, mungkin karena tidak terbiasa saja. Jadi kayak anak yang kemarin dia di kurikulum K13 disebutkan, Bu, masa udah disebutkan, Bu, tahu Bu, juara 1 Berarti ya, Bu. kita seperti misalnya itu kan oke dari segi akademik ya. Berarti seperti anak ikut lomba apa kemudian Kalau ditampilkan, tidak. berarti tidak bisa juga. Tidak, beda. Ya itu kompetensi lain. Nah, berarti- Memang kita mengasah bakat anak, minat dan bakat anak tadi disalurkan di situ. Apakah itu akan menimbulkan kecemburuan temannya Tidak, yang lain? karena mereka Nah, berkompetensi. terus Beda apa loh. bedanya dengan menyampaikan? Bukan, itu konteks sudah beda. Yang ini kita bagaimana Di pembelajaran. Ada yang Bakat akademik seperti itu. bidang olahraga, di Iya. bidang seni. Kalau kompetensi beda lagi Pak, memang harus ada penilaian kalau kompetensi. Maksudnya pada saat kita di kelas, contoh yang bisa menjawab kita kasih reward, kasihan yang tidak bisa menjawab, dia kan tidak. Di bidang Nanti kan kawannya nih, contoh gue, tidak sini, gue gini loh Pak, seandainya Bu Muslimah bisa jawab nih, Ibu kasih nih, Bu Muslimah yang jawab terus, Bu kasih karena banyak terus, jadi lumayan Bu, dia dikasih ini, ya karena dia bisa jawab, kalau dia bisa jawab, makanya bisa jawab kan. Ini ya, nah Pak Ujang, beda lagi, kalau yang kompetensi tadi beda. Kalau berkompetensi memang kita dia bersaing, memang bersaingnya bukan berarti kan tidak seluruh anak. Seandainya anak, contoh ya, anak yang tidak bisa pelajaran matematika pas kita tanya dia, kita anggap belum tahu. Nah, tahu-tahu dia olahraga yang berkompetensi, ya tidak masalah karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Berarti artinya tidak boleh berkompetensi secara akademik. Bukan tidak boleh berpotensi secara akademik. Nah, Anda kan Bukan. bilang tadi kan secara akademik kan yang kami bilang kan bagi rapot itu kan kompetensi secara akademik dalam satu Nah, kelas. itulah balik Ya kan? lagi kalau mau kepada Kebijakan. kebijakan pemerintah. Makanya saya Dan bilang tadi, sekolah, tinggal ya bagaimana menangkapinya kalau menurut kita. memang dulu seperti itu, tapi sebenarnya untuk penerapan kurikulum merdeka itu tidak ada lagi. Cuman karena kita sudah Membudidaya itu tetap dilakukan. Makanya tadi kita bisa karena kegiatan jadi Iya. kalau ini coba nanti kita terapkan seperti ini bagaimana nih respon anak-anak. Nah contoh gini Pak ya, kita ini serba salah. Di kelas 7 kurikulum merdeka, di kelas 8, 9, K3 masih K13. Kelas 8, 9 tetap kita sebut rankingnya, masa kelas 7 tidak jadi diikut.
karena seperti itu dia tadi itu maksudnya Pak Ujang. Bukan berarti kita tidak boleh memberi penghargaan, bukan. Benar kata Pak Ujang tadi, bukan berarti kita tidak menyuruh anak berkompetensi, bukan. Memang ada eventnya, sama kayak tadi dengan anak tadi suka olahraga, ya sudah silakan dia berkompetensi. Bukan berarti pas menang juara 1 dia kasih hadiah, tidak, Pak. Bukan itu maksudnya gini. Padahal kita sebagai guru menghadapi anak yang banyak yang tidak semuanya cepat nanggap, yang tidak semuanya itu lambat nanggap, kita kasih penghargaan terus. Jadi takutnya nanti ada kecemburuan begitu. Contoh Pak Ujang seandainya di bagian yang lemotnya, Ibu Tumini di bagian yang loginnya cepat, sinyalnya kuat, atau nanti pas Pak Ujang mau menjawab pada jawaban Pak Ujang benar, ternyata duluan Ibu Tumini yang jawab, dikasihlah ke pengganti Ibu Tumini, akhirnya mematikan kreativitas saudara itu yang nggak benar. Takutnya begitu kita ngasih Cuma penghargaan. anak saya sendiri Iya. mengalami, kenapa kamu nggak peringkat satu aja lah, paling dapat hadiah buku. Nah, itu saya kasih tuh, maksudnya. udah bisa Makanya dia kan patah seperti semangat itu gitu. gitu kan. Ibu kan bisa beli lebih dari itu gitu, dia sudah bilang seperti itu. Saya kaget loh, oh, berarti benar menurut pemerintah itu menerapkan itu ada juga positifnya. Cuman kadang kita juga agak heran pemerintah memberikan kebijakan itu, tapi kenapa masih diterapkan, dan kadang masih pusing ketika anak-anak akan lanjut ke jenjang tertinggi kok masih yang ingin berprestasi, tahu. masih Prestasi ingin. ada. Nah, itulah yang buat kita Nah, jadi- yang kita masih rancu dan masih gantung. Kembali lagi. Pada dasarnya Enggak. penghargaan. Hanya dasar siswa berprestasi dengan rendah kan di situ. Hanya ke pihak Tapi yang ya, nggak ada. Nah, itu Iya. berarti kembali lagi kepada kita yang bersekolah di Makanya sini. kalau itu kalau kita terapkan dengan benar, apa kita lanjutkan apa seperti Gini yang aja sudah Bapak sudah Ibu, aja. simple ya. Bapak Ibu pernah ikut pelatihan. Nah, pelatihan itu Sertifikat. sertifikat yang dicari, bukan materi. Yang penting ada nama sertifikat keluar. Nah, itu contohnya Berarti tadi. kalau Itu dengan memang itu- ada diperlukan Bapak Ibu. Makanya kita tuh tidak munafik yang seperti itu. Jadi kita harap mengerti saja. Karena peraturan pemerintah itu tadi yang rancu, Ah, kan? Dia memberikan peraturan, tapi kenyataan di bawahnya tadi tidak sesuai dengan yang di itu. Tapi yakinlah Bapak Ibu ya, contoh gini, memang kita pada saat mengikuti pelatihan, kita memang ada motivasi ekstrinsik ya, ingin mendapatkan piagam untuk diupload di PNM, contoh. Tapi kan mungkin dengan adanya materi yang kita dapat, nanti menunjukkan motivasi dalam diri kita. Anggap saja itu sebagai bonus kita dapat ilmunya gitu. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau yang penghargaan tadi itu malah Ini mungkin PR untuk Bu Sita, menurut saya nanti bisa disampaikan tuh dengan tutor atau dengan dosennya. Iya. Kelasnya itu Benar tidak sih kurikulum Merdeka itu tidak menerapkan mata prankingan Iya. itu gitu kan? akibatnya ditindak. Terus kalau untuk hal tersebut tidak memang ditiadakan, alternatif lain untuk Apa? ke jenjang berikutnya itu membutuhkan sertifikat gitu kan? Itu bagaimana, ada alternatif lain gitu kan? Jadi kita sebagai pendidik dan staf tata usaha bisa ada solusi gitu ketika ada permasalahan itu Iya. terjadi gitu. Soalnya juga mungkin nambah juga Bu, ya, ya. nanti kan ini kan forum diskusinya kan dibahas lagi dari sama-sama. Iya. Jadi tidak apa-apa lah, mungkin ini masalah kita bersama Pak gitu kan. Dan mengingatkan gitu kan, ya benar enggak gitu kan, kita kan tanyakan benar Kita tidak, cuma meluruskan Iya. biar kita tidak semakin jauh. Ya, kalau memang dia seperti itu berarti nanti untuk tahun ajaran baru ini kita terapkan. Kalau seandainya termasuk penghargaan. ya Ya, pada nanti kan kita apa bisa membuat biasanya selain mungkin penghargaan ini wujudnya apa gitu. Iya, benar-benar. Jadi yang selama ini kita terapkan ini seandainya Benar atau wujudnya tidak, apa kurang tepat? gitu. Ya, Ah. itu. Ya, kurang tepat atau gimana? Dua. Baiklah, sudah. Iya, tidak apa-apa Pak ya. Alhamdulillah, baik. Sekalian saya tutup Pak ya. Alhamdulillah diskusi kita hari ini, terima kasih sangat hidup. Dari yang tadi agak lesu sedikit, ternyata di akhir banyak pertanyaan yang kadang yang membuat saya bingung juga, karena yang di depan ini senior semua. Saya itu makanya ya masih belajar. Kami S1 Iya, galon. bukan saya, tapi kan saya masih beda. Pengalaman Bapak Ibu jauh lebih dari saya. S1 sama S2 beda lah. kita junior. Mana ada awas kepala sekolah itu yang awal lagi di monitoring. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak
kemajuan sekolah kita. Tidak cuma di Dewan Guru, Dewan TU juga saya mohon dukungannya. Semoga kegiatan ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sita, usul dikit.